Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsi Tinampi Sesi Penarikan Arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsi Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini, kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah maka mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa maka dia akan mengalami siksa kubur. Nauzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari suami pasien. Assalamualaikum. Gimana keadaan? Menjalani siksa. Aku masih proses menjalani siksa. Aku masih menjalankan siksa kubur. Jalani hidup di dunia. Yang aku jalani hidup di dunia. Aku menjalankan siksa kubur yang selama Bapak, semoga saja aku bisa melewatinya. Selama disiksa Bapak bisa melewatinya. Arwah ini sedang menjalani siksa kubur. Berbicaranya tidak lancar dan perutnya seperti ditekan oleh sesuatu. Apa yang terjadi pada arwah ini? Semoga bisa melewatinya. Semoga bisa melewatinya. Dengan maju Bu. Pak, ngapunten ya, ini ada istrinya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya ada Mas. Agak sini terus. Jangan dekat-dekat ya, duduk. Iya ada Mas. Aku masih menjalani siksa kubur. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan Mas? Jangan terlalu. Apa yang dirasakan Pak? Pak, aku minta maaf ya. Aku kurang jujur kepadamu. Aku mohon maaf sekali. Aku mohon maaf sekali. Kalau siksanya seperti ini. Aku nggak tahu kalau siksaannya seperti ini. Ayah mohon dengan tulusanmu, keikhlasanmu atas kepergianku yang mendahuluimu. Kesehatan kepiye Mas. Bisa cerita. Aku tidak bisa cerita. Alam kubur siksanya begitu nyata. Kamu akan sampai ada di situ Mas. Orangnya baik. Doakanlah aku. Insya Allah selalu. Bisa melewati ini. Semoga aku bisa melewati ini. Ikhlaskan. Insya Allah. Ikhlaskan.
Jangan kamu menangis. Gimana gak menangis ya? Jangan tiba-tiba akhirnya begitu coba. Oh, tangisanmu membawa tambah beban. Ikhlaskanlah. Kelakan semua sudah takdir. Yang dirasakan sakit dulu kenapa? Apa dulu yang dirasakan sakit, Pak? Aku sering membodohi istriku Oh, sering membodohi istrinya. tanpa sepengetahuannya dia. Oh, ini kasih sayangku padamu. Oh, sakitnya sering nggak bilang, Pak. Sakit apa saja? Aku nggak mau. Aku nggak mau membebankan dia. Aku ingin kamu ikhlas itu aja. Tolong ikhlaskanlah. Biar aku Supaya bisa aku menjalankan jalan ini. Tapi kamu udah susah lagi gini. Didoakan, Bu. Didoakan ya. Mari kita berdoa yuk. Doa ya, Bu. Bisa nggak doa? Bismillah. Oh, aku disuruh bilangi sampean harus bisa melepaskan bapaknya, biar bapaknya tambah lebih tidak terbawa beban sing sampean berarti. Arwah ini sedang mengalami siksa kubur karena telah membodohi istrinya. Dan arwah ini mendapatkan siksa tambahan karena istrinya seperti tidak ikhlas dan selalu menangisi kematian suaminya. Itulah yang membuat beban bagi suaminya di alam kubur. Meratapi atau nihah kematian seseorang dengan cara berlebihan seperti menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, berteriak histeris, atau mengucapkan kata-kata penyesalan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah adalah perbuatan yang terlarang dalam Islam. Seperti dalam hadits, Rasulullah bersabda, mayit akan disiksa di dalam kuburnya karena ratapan keluarganya terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1292 dan Muslim nomor 932. Hidup dan mati adalah takdir mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambat ajal, karena Allah lah yang telah menetapkan segalanya dengan kadar yang sempurna. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, dan tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Ini dalil paling jelas bahwa ajal sudah ditetapkan, tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan. Harus bisa ngomong apa, harus bisa ngomong mana. Oh, di kelas no, wis meninggal. Wis panggilan Allah kok. Ayo berdoa lu, urung nangis, urung nak berdoa. Berdoa ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sudah ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kasihan, Mbak. Kasihan. Tolong, Mbak ya. Ini yang saya alami. Rasakan. Beban yang Ibu rasakan itu Kursi. belum ikhlas melepaskan suami. Nah, Maksudnya ikhlas itu hanya di mulut.
keikhlasan dari hati nurani Nggak ibu apa-apa, belum. Ibu, Cok. Gak mau. Oh. Lah yo kena. Iya. Belum. Agak mundur. Itu yang dirasakan. Jadi ini menambah beban. Ini bukan kok, Bu. Ini Kayak ditumpangnya apa gitu loh, Bu. Perut. Semakin dia menangis semakin mendoa lah. Seakan-akan perut ditekan kayak gini. Nggak tahu ya, bukan batu tapi kudu. apa gitu. Kalau aku lihat kan nggak ada batu, nggak ada Nggak apa. Cuma terasa bukan gini. Kalau ibunya itu semakin meratapi semakin tersiksa. Akhirnya dekok, Iya. dekok, ngerti dekok ah. Ceglong gitu. Bu. Ceglong ya. Heeh. Kayak Iya, diantem apa gitu. Kayak udara tapi mekan gini. Lama-lama tambah menekan sengkok, Nggak susah bernafas. Dia inginnya itu hanya ikhlas. ibunya ikhlas dan mendoakan secara Bapaknya sebetulnya baik Iya. ya orangnya. Ya. Iya. Baik Iya. ya. Cuma Lah iya, di Pak. belakangnya dari ibu itu kurang kejujurannya dari untuk ibu, untuk keluarga. Bapaknya lo. Bapaknya, bukan ibunya. Lek aku lihat bapaknya baik. Masalah ya aku Ringan nonton. kok sebenarnya ini Ringan. Lek aku lihat Cuma wajah masih ya masih berbentuk manusia. Iya. Nggak ada luka, Nggak ada apa-apa. Ya biasa. Cuma yang kesedihannya itu loh, Bu. Sedih ini nangis tadi. Nangis. Ibunya harus Ojo nangis. sabar Heeh. untuk Lek ngomong digawe kasar-kasar ae, wis mati Iya. rasa ditaal, Iya, rasa dianu ibaratnya ngono ae kayak lho. gitu kasar-kasaran. Heeh. Kalau ibu meratapi seperti ini tambah menambahkan beban. Benarnya ya, Bu. Enak kok ya jane orang. Bapaknya apik kok. Lek Iya, aku lihat kan masih proses lek untuk- aku melihat kan aku lihat di mataku loh ya. Orangnya tetap berbentuk manusia. Betul, nggak ada siksaan, cuma ini juga doang. tidak ada luka atau Nggak ada. apa biasa. Terus lek perut iku gak ana beban tapi nih kok ajare abot. Iya. Heeh. Bisa. Ya mek perut tok iku sing nemen. Kalau dari Kok sampean ae lho. Ya. Soalnya istri kan ikatan aku, pernikahan kan. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.